Oke, saudara-saudara, mari kita membuka Keluaran, Bapak Ibu. Kita membuka Keluaran 1. Keluaran 1 ayat Keluaran 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Kita akan melihat ada beberapa bagian dari Keluaran, tapi ini menjadi ayat pembuka saja. Keluaran 1 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya, mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Nah, saudara-saudara, tema hari ini Keluaran, tangan Allah yang tidak kelihatan. Kita akan melihat ada begitu banyak tema di dalam Keluaran, tapi saya akan coba pilih salah satu tema yang mungkin mungkin relevan atau menolong kita secara khusus juga waktu kita memasuki dengan pemerintahan yang baru. Walaupun memang kita masih menunggu hasil KPU, tapi siapapun itu, kita perlu melihat bagaimana di tengah-tengah nanti kesulitan dan pergumulan hidup kita, di tengah-tengah entah apa yang akan terjadi ke depan, kita masih tetap bisa bergantung kepada tangan Allah yang tidak kelihatan. Nah, saudara-saudara, kisah Keluaran adalah kisah lanjutan ini Bapak Ibu, dari kejadian yang Bapak Ibu mungkin sudah baca selama 1 bulan terakhir. Kisah di mana tangan Allah itu terlibat di dalam diri orang Israel. Diri orang Israel. Allah itu sudah terlibat dan masih terlibat. Jadi semenjak dari zamannya Yusuf sampai zamannya di Keluaran, kurang lebih sudah ada 400 tahun dari zamannya Yusuf. Waktu bapak-bapak patriark ini, waktu Yusuf membawa bapaknya Yakub dan keluarga besarnya berjumlah 70 orang ke Mesir, dari 70 dalam 400 tahun, di dalam Keluaran nanti kita akan melihat ada sekitar 600.000 laki-laki tok dalam 400 tahun loh. Nggak tahu itu satu keluarga anak bisa beli 10, sekarang ya 1 cukup, 2 cukup, 3 kebanyakan, pusing ya. Zaman dulu kalau keluarga-keluarga 5, 6, 7, ada yang 11 kalau dari jemaat, waduh luar biasa banyak Bapak Ibu. Gitu. Tapi Bapak Ibu kita bisa melihat, waduh, di zaman lalu itu kayaknya itu kayaknya mainnya puluhan deh, 2 digit, bukan 1 digit. Sekarang 1 digit, zaman dulu 2 digit. 400 tahun dari 70 orang menjadi 400 orang. Sehingga kita bisa melihat di sini bahwa rupanya pada masa-masa seperti itu, setelah Yusuf itu datang, rupanya Allah itu tetap menepati janjinya untuk memelihara keluarga Abraham, Ishak dan Yakub. Janji yang Allah berikan dari Abraham itu sudah sekitar 600 sampai 700 tahun. Abraham bahkan tidak melihat kenyataan ini. Abraham hanya memegang janji bahwa Allah akan memberikan anugerah bagi keluarganya dan keluarganya akan menjadi bangsa. Sewaktu mereka keluar, minimal yang tercatat hanya 600.000 orang laki-laki. Belum termasuk istri, kalikan 2, mungkin ada yang kecil, mungkin ada yang belum nikah, tapi amannya aja kalikan 2. Ya nggak tahu anaknya pada saat itu berapa ratus orang, berapa juta orang yang keluar dari tanah Mesir. Makanya di dalam Keluaran 1 ayat 7 kita melihat mereka berlipat kali ganda, mereka berjumlahnya banyak. Nah, tetapi di sini apakah karena kehebatan Israel? Tentu saja tidak. Karena Allah menepati janji kepada Abraham di Kejadian 15 ratusan tahun yang lalu. Nah, di dalam situasi seperti ini Bapak Ibu, kita harus melihat bahwa sama seperti di Kejadian, saat Allah sudah merancang sesuatu yang baik, iblis selalu turun tangan. Adam dan Hawa tercipta, ada Taman Eden, ular nongol, ya. Kemudian di kisah Keluaran, sewaktu orang-orang ini dibawa ke Mesir yang seharusnya happy ending, ya, harusnya happy ending tuh indahnya kisahnya berakhir bahagia. Tetapi iblis tetap main. Dari ayat yang kita baca, ada Firaun yang tidak mengenal Yusuf, dan karena dia tidak mengenal perbuatan-perbuatan besar Yusuf yang menyelamatkan Mesir 400 tahun yang lalu, mereka ketakutan dengan orang Israel ini. Ketakutan dengan orang Israel ini. Melalui Firaun, iblis tidak tinggal diam, dan sang raja itu memberikan perintah. Mulai dari 2 bidan yang akhirnya tidak taat kepada perintah Firaun, dan kemudian akhirnya sang raja menggunakan kekuasaannya untuk melanjutkan agar semua rakyat membunuh semua anak laki-laki orang Ibrani, orang Israel. Bapak Ibu, kita harus bayangkan kengerian ini.
Bayangkan jika masyarakat di Kecamatan Pasar Minggu menanti-nanti dan menunggu-nunggu kalau setiap kita punya anak laki-laki, mereka akan berupaya melaporkannya dan mematikan anak laki-laki kita. Bapak Ibu, ini kengerian yang luar biasa. Dan pada saat itu tentunya kita harus ingat bahwa waktu Musa lahir itu masih nunggu lagi loh berapa puluh tahun loh, Bapak Ibu ya. Jadi waktu Allah memperhatikan di dalam Keluaran dan mereka dibebaskan, masih ada jeda sekitar 80 tahun. 40 tahun kemungkinan Musa ada di Mesir, 40 tahun di pengembaraan, baru mungkin sekitar usia 80 plus dia datang ke Mesir. Berarti 80 tahun perintah ini tidak berhenti. Ada anak laki-laki yang mati, ada ibu-ibu yang menderita, ada ibu-ibu nggak tahu, mungkin ada yang setengah gila karena anak laki-lakinya dibunuhin dan diambil dan dilamporkan. Bisa bayangkan waktu setiap kali mereka tinggal dengan tetangga mereka, mereka berpikir dan mereka gemetar, waduh celaka anak laki-laki. Celaka anak laki-laki. Takut oe-oe ya, oe-oe udah ketahuan ya. Waduh, ini anak laki-laki atau anak perempuan? Dicek orang Mesir, dilaporkan kalau nggak dibunuh. Nah, Bapak Ibu, dalam situasi seperti ini agak sulit bukan agak sulit ya, sulit sekali untuk melihat tangan Allah yang tak kelihatan. Sulit sekali untuk tangan Allah yang kelihatan. Kita bisa bayangkan, 80 tahun kurang lebih, sampai akhirnya nanti Musa datang. Tentu saja kita sebagai orang Kristen, kita belum mengalami separah orang Israel pada saat itu. Tetapi, apa yang terjadi di dalam diri orang Israel, karena entah mereka tidak melihat tangan Allah yang tak kelihatan, ada pola ketidakpercayaan. Nah, ini yang kita harus juga awasi dalam diri kita bersama-sama. Saat kita mengalami kesulitan, atau masuk ke dalam satu pemerintahan yang baru, atau mungkin ada undang-undang suatu ketika itu berbeda, Bapak Ibu, pertanyaan utamanya adalah, apakah kita akan tetap berada dalam ketidakpercayaan kita kepada Allah, atau tetap bergantung pada Allah? Di Israel, bagi orang-orang Israel, mereka itu sulit untuk percaya bahwa Allah itu berkuasa dan itu berdaulat. Berkuasa dan berdaulat. Sebagai contoh, saudara-saudara, kita bisa melihat ini di ayat ini misalnya. Boleh next? Kayaknya oke. Nah, saudara-saudara, misalnya kita bisa melihat bahwa orang Israel itu, mereka itu tidak percaya kepada Tuhan dengan kita melihat di dalam Keluaran 5 ayat 21. Bapak Ibu, coba kita buka Keluaran 5 ayat 21. Keluaran 5 ayat 21. Nah, di dalam Keluaran 5 ayat 21, waktu Musa itu datang kepada orang Firaun, dan Musa meminta agar lepaskanlah umatku Israel karena mereka mau beribadah ke tanah Kanaan, balik kembali ke tanah mereka, tanah yang sudah Tuhan janjikan. Di dalam Keluaran 5 ayat 21, rupanya orang Firaun ini memberikan perintah kepada mandor-mandor Israel untuk mempersulit pekerjaan mereka. Ya. Ini udah anaknya mati, anaknya mati nih. Waktu Musa datang, orang yang sudah Tuhan kirim, orang-orang Israel ini diperberat kehidupannya, dan kemudian mandor-mandor ini merasa kecewa dengan Musa dan Harun, dan dia datang ke Musa dan Harun dan ngomong begini. Mandor-mandor Mesir. Mandor-mandor Mesir. Keluaran mandor-mandor Mesir, Keluaran 5 ayat 21. Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberi pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Para mandor Israel, bukan mandor Mesir. Jadi mandor-mandor Israel ini begitu marah kepada Harun dan kepada Musa, bahwa mandor-mandor Israel ini menjadi bebannya berat kalau mereka tidak mencapai kuota, saudara-saudara, Firaun akan marah. Bapak Ibu jadi bisa bayangin ya, tangan Allah yang gak kelihatan sudah mulai nolong nih. Pola ketidakpercayaannya nongol. Kita selalu berpikir kadang-kadang nanti akan, kalau ada orang yang menolong saya akan percaya kepada Tuhan. Enggak. Karena tidak semua orang mau ditolong orang lain.
Jadi Bapak Ibu sama seperti memberikan mutiara kepada babi, Bapak Ibu. Kadang-kadang waktu kita menolong orang, Bapak Ibu, kadang-kadang kita bisa disalah mengerti. Bisa disalah mengerti, Bapak Ibu. Dan itu terjadi kepada Musa. Musa datang sebagai wakil Allah, udah katanya gagap, Tuhan, aku gagap nggak bisa ngomong. Bapak Ibu bisa bayangin ya, dia udah pernah membunuh, dia udah ketakutan, disuruh balik lagi ke tempat di mana dia melakukan pembunuhan dan dikejar-kejar. Sampai datang dari sana dan dia mau melayani Tuhan, Bapak Ibu, yang terjadi adalah dia malah dicela. Orang-orang Israel masuk ke dalam pola ketidakpercayaan. Kamu datang hanya untuk mempersulit pekerjaan kami. Kita nanti lihat juga di dalam Keluaran 14 ayat 11, Bapak Ibu. Setelah itu lewat dan Tuhan memberikan 10 tulah. Wih, mantap ya, 9 tulah. Saya sampai sekarang saya nggak pernah bisa melihat tulah-tulah itu. Tapi 10 tulah yang berkaitan. Zaman sekarang ada banyak orang skeptis, udah cukup lama orang-orang skeptis tentang tulah-tulah ini mungkin gejala alam. Betul, bisa jadi gejala alam, bisa jadi gejala alam. Tapi permasalahan utamanya adalah gejala alam ini dilakukan selama 9 kali berturut-turut. 9 kali berturut-turut, dari air menjadi darah, sampai penyakit sampar, sampai belalang, sampai nyamuk yang luar biasa demikian banyaknya. Nah, Bapak Ibu, waktu mereka sudah keluar dan mereka sudah melihat 9 tulah itu dan tulah kematian itu, tulah anak-anak sulung mati, mereka akhirnya diizinkan keluar di dalam Keluaran 14. Waktu mereka keluar, orang-orang Israel ini di depannya Laut Merah, di belakangnya tentara Mesir. Karena tentara Mesir karena Firaun pikir, waduh, telat, aduh, salah ini, kita harus kejar, kita tarik mereka kembali untuk kita perbudak. Di Keluaran 14 ayat 11, pola ketidakpercayaannya muncul. Mereka tetap tidak bisa melihat tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Tetap tidak bisa melihatnya. Bukan tangannya tidak kelihatan lagi ya, tangan yang bahkan kelihatan pun mereka itu tetap tidak percaya. Keluaran 14 ayat 11, mereka ngomong begini, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bapak Ibu, kalau kita dibeginiin satu orang, ya masa bodoh lah, ya habis ini lo juga pergi, lo nggak serumah dengan saya, aman ya? Yang penting nggak mau serumah. Kamu keluarga, udahlah kamu kayak gini. Wah orang tuaku kayak gini, yang penting gue udah tinggal ke rumah orang lain atau gue udah punya kosan sendiri. Tapi Bapak Ibu, ini Musa berhadapan dengan setidak-tidaknya 600.000 laki-laki, dan hampir sebagian besar, kemungkinan besar mereka akan mengatakan hal yang sama. Dihina oleh 1 sampai 2 sampai 5 orang rasanya udah luar biasa mantap, Bapak Ibu. Dihina di depan publik dengan satu grup, Bapak Ibu, wah itu luar biasa mantap. Tapi dia dikecam sedemikian rupa di hadapan 600.000 laki-laki minimal. Dan kita tahu ibu-ibu, bapak-bapak pada zaman dulu dan pada zaman sekarang pasti sama. Mulut nyebar. Oh, Musa mau biarin kita mati. Musa mau biarin kita mati. Siapa tuh pemimpin? Wah, pemimpin sialan itu si Musa itu. Bapak Ibu bisa bayangin ya, ketegangannya, kecemasannya, dan Musa harus memimpin jutaan orang. Nah, sehingga ini terjadi, ada pola ketidakpercayaan yang muncul lagi dan lagi dan lagi bagi orang-orang Israel. Saudara-saudara, waktu kita mengalami kesulitan hidup atau pergumulan hidup atau kita memasuki ke dalam pemerintahan yang baru, kita bisa melihat bagaimana kadang-kadang berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu kita lupakan begitu saja. Kita itu mulai meragu, apakah memang Allahku dapat ku percaya gitu? Apakah Allah dapat dipercaya? Gitu maksudnya kayak bener aja Allah dapat dipercaya, seriusan. Gitu. Dan bahkan mungkin sebagian kita berpikir, emang Allah orang Kristen itu ada atau enggak sih? Aku udah percaya, aku udah dibaptis, aku sudah lama tetap ke gereja, dan saudara-saudara kita tetap bisa tidak percaya akan Allah yang kita sembah. Tidak percaya akan Allah yang kita sembah. Dan pola-pola kepercayaan ini mungkin bisa muncul di dalam diri kita. Tak peduli Allah sudah memberkati kita, entah bagaimana saat ada kesulitan, kita itu mulai berpikir, aduh aku udah mulai ragu nih, ini mau gimana nih masa depan. Saya cukup menarik bagaimana kalau di grup-grup kan ada teman-teman, ada saudara-saudara yang fokus ke milih 1 lah, milih 2 lah, milih 3 lah, dan selalu ada ketidakpuasan di dalam grup-grup ini. Jadi saya selalu lihat nih, oh tetap tidak puas ya, tetap tidak puas ya, tetap tidak puas ya, tetap tidak puas lah. Terus ada yang ngungkit-ngungkit, oh nomor 2 itu kan dulu ada track recordnya kerjasama dengan 212, dan ini benar juga sih, memang sih dalam hal seperti itu setuju. Tetapi cukup menarik bahwa agak sedikit dari mereka yang Bapak Ibu yang akhirnya datang untuk mendoakan. Ini bahkan di kalangan rohaniawan ya.
di kalangan rohaniawan ya. Hanya ada beberapa orang, Bapak Ibu, yuk mari kita berdoa agar Tuhan pelihara bangsa ini. Jadi kembali kepada Allah. Ini rohaniawan loh, anak-anak STT, Bapak Ibu. Nah, terus saya berpikir, kalau rohaniawan begini, jemaat gimana ya posisinya? Ini rohaniawan loh. Gimana jemaat? Dan pola-pola ketidakpercayaan ini jadi muncul seakan-akan kita lupa bahwa Tuhan sudah melindungi negara kita pada zaman Orba. Walaupun ingat Bapak Ibu, ada begitu banyak anak yang mati di Mesir. Bapak Ibu harus pahami ya, waktu tangan Tuhan yang nggak kelihatan saat Tuhan sedang bekerja, 80 tahun ada beberapa ratus ribu anak laki-laki yang mati di Mesir. Ya, ibu-ibu yang menangis, meronta, teriak-teriak, mereka bekerja dan keluar dengan rasa takut, meninggalkan anaknya di rumah, takut ada yang teriak-teriak. Bapak Ibu bisa bayangin ya, 80 tahun sampai Musa datang, itu ada kengerian yang luar biasa. Dan pada saat yang sama, kita mungkin mengalaminya bahkan jauh lebih sederhana dan lebih ringan daripada bangsa Israel. Tetapi ketidakpercayaan kita seringkali itu masih sangat kuat. Saya juga masih mengingat bagaimana ketidakpercayaan ini itu muncul pada saat COVID, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu lambang ini? Lambang Illuminati. Freemason, ini lambang Illuminati. Ini lambang Knights Templar di tahun 14-an, dan ini Skull and Bones. Bapak Ibu, ini lambang-lambang katanya adalah kelompok elit dunia. Bapak Ibu akan melihat ini banyak di Telegram, di WhatsApp, di Facebook. Ini banyak sekali. Freemason, Illuminati, New World Order, Bilderberg, Rothschild, Electoral Commission, Council of Foreign Relations, Knights Templar, Skull and Bones, Bohemian Grove. Ini hanyalah 10 dari kelompok elit. Yang cukup menarik ya, kadang-kadang ada orang berpikir bahwa oh, kita ini ada satu entitas dunia yang sedang menguasai. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cek di internet, ada sekitar 10 entitas. Satu, enggak. 10 entitas ini berbeda, paling dari Skull and Bones sih. Skull and Bones ini itu dari Illuminati, tapi mereka memisahkan diri. Dan kita mulai tahu, waduh, udah ada nih pemerintahan utama yang sedang ingin menghancurkan kita. Bapak Ibu ingat ya pada zaman COVID, sekarang nggak muncul lagi kan? Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara, saya tidak begitu pusing apakah berita ini benar atau tidak, konspirasi ini benar atau tidak, karena ada teori konspirasi, contohnya kayak skandal Watergate di Amerika, itu dulu konspirasi dianggap dan real ada. Saya nggak peduli Bapak Ibu, ini berita benar atau tidak. Kalaupun itu benar, kalaupun itu fakta, permasalahan utamanya adalah responsnya apa? Ini benar ya. Oke lah, kita anggap benar, asumsikan benar. Kalaupun benar, so what? Kalaupun benar apa? Apa responsnya? Dari Facebook, dari grup WA, grup Telegram, orang-orang yang mengatakan takut akan Tuhan, ya kan berbagai agama takut akan Tuhan ya, katanya mengenal Tuhan ya, tapi tidak ada respons Tuhani di dalam grup-grup itu. Sibuk dengan segala jenis teori. Wah, ini gak bangun, nih vaksinnya begini, ini karena begini, ini begitu. Dan tidak ada satu kalimat pun di mana mereka itu belajar untuk ayo kita bawa ini di dalam doa. Bapak Ibu, di grup-grup kayak gini nggak ada loh. Semua grup infonya, semuanya beritanya begitu banyak. Dan mereka mengambil cuplikan demi cuplikan, dan saya lihat, wih, masuk akal juga. Bapak Ibu kalau nonton begini tuh seru loh Bapak Ibu. Dan saya memang perhatiin, saya juga, wih, oh ada kaitannya dengan Jokowi ya. Oh ada kaitannya. Yang penting seriusan Bapak Ibu semua dikaitkan. Mau benar atau salah, permasalahan utamanya satu. Responsnya apa Bapak Ibu? Respons kita apa? Respons ketidakpercayaannya muncul kan? Akhirnya kita menjadi seseorang, di kelompok-kelompok itu akhirnya menjadi seseorang yang sangat negatif dan paranoid kepada pemerintah. Sekarang saya tanya, negatif kepada pemerintah dan paranoid itu adalah sifat dari buah roh nggak? Sama sekali enggak. Dengan kita negatif dan paranoid, kita makin enggak Tuhan tolong negara kami. Kalaupun benar, Bapak Ibu kita berdoa enggak? Orang-orang ini berdoa enggak? Tuhan tolong negara kami. Biar tidak ada entitas atau kelompok-kelompok elit lain yang berusaha masuk. Saya jamin Bapak Ibu, saya tidak menemukan satu doa pun yang muncul seperti itu di dalam grup-grup itu. Enggak ada. Pada akhirnya, dan kita sebagai orang percaya, kita itu terjebak dengan luar biasa. Terjebak dengan luar biasa dalam begitu banyak berita, sampai kayak orang Israel. Bahkan tidak bisa melihat tangan Tuhan yang sudah melindungi selama ratusan tahun dari berbagai pemerintahan sampai zaman sekarang, dan kita lupa, waduh Tuhannya ini kemana?
Nah, saudara-saudara, kita harus berhati-hati agar kita jangan menjadi seperti orang Israel. Bapak Ibu, membusukkan nama kami waktu mereka udah sampai, tidak adakah kuburan di Mesir sehingga kamu bawa kami untuk mati di padang gurun ini. Dan iblis Bapak Ibu bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita sulit dan tidak percaya akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ada atau tidak, mau undang-undang dasar kita berubah pun Bapak Ibu, iblis bekerja. Iblis bekerja di antara sesama orang Kristen, iblis bekerja di antara para pemimpin kita, bahkan dari presiden sampai skala RT dan RW, Bapak Ibu. Iblis bekerja dalam sistem pemerintahan, undang-undang kita, keputusan presiden, sebutkan apapun. Sistem sekolah, sistem pekerjaan, makanya kita tahu sistem pekerjaan itu bisa menjadi sistem yang berdosa. Jangan pernah lupa contoh dari teman-teman kita, Bapak Ibu, di dalam keluarga atau di dalam pasangan. Nah, di dalam situasi-situasi seperti ini, Bapak Ibu, bagaimana biar kita bisa tetap melihat tangan Tuhan itu? Yang sudah kelihatan pun bagi orang Israel ya, Bapak Ibu ya, 10 tula loh, 10 tula, bayangin ya, 10 tula ya. Mereka tetap tidak percaya. Jadi saya sangat berhati-hati untuk minta Tuhan nyatakan dirimu pada saya, gitu. Saya udah nggak pernah berdoa lagi seperti itu, karena pertanyaan begini, gua tunjukin diriku pun, ya, gua tunjukin ya dalam mimpi, bush, terserah kayak mau dalam yang bentuk apa, kayak yang penting, jadi aku Tuhanmu, aku nyata, begitu. Pertanyaan utamanya adalah, saya percaya nggak? Bapak Ibu ingat, orang Israel tidak percaya. Ada 10 tula, 10 mukjizat, tetap tidak percaya. Karena di dalam hati mereka benih ketidakpercayaan kuat. Jadi apa yang kita lakukan? Terlepas apakah Tuhan akan menunjukkan dirinya kepada kita atau tidak, dan kalau menunjukkan haleluya puji Tuhan, Bapak Ibu, Alkitab mengingatkan kita untuk kita tetap berhati-hati kepada serangan-serangan iblis yang seperti ini. Ini kita lewatin. Bagaimana biar kita bisa tetap teguh menjalani kesulitan hidup dan kita bisa tetap melihat pekerjaan Allah? Bapak Ibu, sederhana, ingat aja satu. Ingat selalu akan karya Allah dalam hidup kita. Ingat selalu karya Allah dalam hidup kita. Itulah mengapa ada perjamuan kudus. Bapak Ibu, perjamuan kudus itu bukan satu ritual yang kita lakukan awal bulan dan kalau kita nggak lakukan berarti kita bukan orang Kristen. Enggak. Perjamuan kudus itu jauh lebih serius dan bisa memberikan sukacita yang besar bagi kita. Kenapa perjamuan kudus? Saya jelaskan. Di dalam Keluaran, sewaktu mereka masuk ke tulah yang ke-10, tulah ke-10 apa? Ada yang ingat? Jangan Pak, Bapak udah tahu, Bapak udah mau ngomong, jangan. Ini kalau Bapak ini pasti tahu. Ini karena cerita ke anak-anak nih biasa nih. Jangan yang asisten. Saya mau nanya asisten guru sekolah minggu, cuman saya takut mereka nggak bisa jawab. Silakan Bapak Ibu, tulah ke-10 apa? Jangan hamba Tuhan juga ya, awas. Tulah ke-10 apa? Tulah yang paling mengerikan loh ini. Ayo sekolah minggu, Bapak Ibu. Ayo, yaudah boleh deh, Pak Alfi apa Pak? Kosin. Oh ya kosin. Anak sulung mati ya, Bapak Ibu ya, anak sulung mati. Anak sulung mati bukan saja anak sulung manusia, tapi anak sulung binatang. Jadi semua anak pertama binatang sama manusia mati. Tetapi yang menarik di dalam Keluaran 10 ini, Tuhan itu ngomong kepada kepada Musa, Musa, kamu harus suruh umat Israel itu melakukan upacara Hari Raya Paskah. Paskah pada zaman PL dan PB itu berbeda. Paskah di PL adalah tanda di mana mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi pada sebelum malam itu, mereka harus menyembelih domba atau kambing jantan berusia 1 tahun tidak bercela. Jadi mereka harus cek, tidak bercacat. Maksudnya tidak ada goresan, tidak luka, tidak cacat, tidak macam-macam. Dan mereka sembelih, dan darah mereka itu mereka tabuhkan oleskan ya. Darah mereka itu mereka oleskan di 2 tiang pintu rumah kiri dan kanan dan di atas. Cukup menarik Bapak Ibu, ini detail yang kita seringkali nggak perhatikan. Nanti waktu Allah mengirimkan malaikat Tuhan, Allah mengatakan demikian. Allah mengatakan bahwa semua yang di tanah Mesir, anak sulung di tanah Mesir akan mati. Orang Israel ada di mana? Di tanah Mesir. Oke, Bapak Ibu nih coba pelan-pelan ya kita cerna. Ini kita detail kita sering lupa, dan ini menunjukkan bahwa orang Israel pun tidak lebih berharga, tidak lebih layak dibanding orang Mesir. Di tanah Mesir ada orang Mesir, ada orang Israel.
Agar orang Israel nggak mati, harus ada darah kambing atau domba jantan tak tercela. Darahnya itu mereka taruh, kemudian mereka di rumah, mereka pakai bajuan siap pergi untuk ke padang gurun. Mereka harus makan sayur pahit dan roti tak beragi. Kalau malaikat akan lewat semua tanah Mesir, dan di mana rumah itu tidak ada tanda darah, anak sulung dari pemilik rumah dan binatang mati. Berarti termasuk orang Israel. Ini secara teologis Bapak Ibu menunjukkan bahwa orang Israel tidak lebih suci daripada orang Mesir. Ini tulah ke-10 ini sangat serius. Jadi waktu di dalam hari raya Paskah itu diadakan bagi orang-orang Israel, mereka ingat, kalau lu nggak kasih itu darah di 2 tiang pintu rumah dan di atas, lu mati lu. Anak laki-laki sulungmu mati, binatang sulungmu mati. Jadi setiap kali mereka keluar dari tanah Mesir, mereka selalu harus merayakan Paskah mereka di mana anak domba Allah itu sudah tersembelih. Anak domba itu tersembelih. Diingatkan, ingat, kalau enggak karena perintah Tuhan ini, kalau enggak karena binatang ini, kamu mati. Dan pola PL ini berkali-kali terjadi, seperti yang saya sudah jelaskan. Tanpa darah tidak akan ada pengampunan dosa di zaman PL. Imam-imam harus melakukan pengampunan dosa melalui menyembelih secara setiap hari dan pada hari-hari tertentu. Dari 5 korban, hanya 1 korban sajian, 4 melibatkan darah. Bapak Ibu selalu ingat itu. Jadi waktu mereka melakukan Paskahnya mereka, itu tanda kengerian. Kalau mereka nggak lakukan, mereka mati. Nah, di dalam perjanjian baru Bapak Ibu, Paskah kita digenapi di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di mana Tuhan Yesus Kristus itu, Sang Anak Domba Allah, mati sebagai pengganti dosa manusia. Sebagai pengganti dosa manusia. 1 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi waktu orang-orang Israel di PB baca, sebab anak domba Paskah, nah orang-orang Israel ini paham, oh iya, kita lakukan Paskah PL nih. Oke, jadi sekarang sudah ada kaitan antara anak domba Allah di Paskah ribuan tahun yang lalu, waktu Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan, sama seperti kita waktu sewaktu Tuhan Yesus itu disalibkan dan mati bagi dosa-dosa kita itu dilepaskan dari perbudakan Mesir. Bapak Ibu lihat ya, PL ya. Perbudakan Mesir, kemenangan masuk ke tanah Kanaan, kebebasan. Di dalam perjanjian baru, perbudakan dari dosa, kita kebebasan dari dosa. Yang di perjanjian lama, anak domba atau anak kambing jantan 1 tahun tidak bercela. Di dalam perjanjian baru, anak domba Allah yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28, Bapak Ibu saya sering mengucapkan kalimat ini, sebab inilah darah. Waktu Yesus mengambil cawan ini, Yesus ngomong begini, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Jadi Bapak Ibu, agar kita bisa tetap mengingat akan karya Allah, selalu lakukan ingat perjamuan kudus Bapak Ibu. Di perjanjian baru malah tiap hari. Kita sekali sebulan. Ya, lumayan lah ya, masih ingat lah per 30 hari. Di perjanjian baru mereka memecahkan roti setiap hari. Agar mereka ingat bahwa tiap hari ingat kalau kamu nggak pecahkan ini, kamu harus ingat Yesus mati bagi kamu, sehingga kita harus hidup sama seperti Yesus hidup. Tiap hari loh mereka lakukan. Bagi kita tiap bulan. Jadi perjamuan kudus di gereja kita bisa rayakan dan kita bisa peringati sebagai bentuk bahwa ini kasih Tuhan dalam hidup saya. Kalau Tuhan sudah menyerahkan anaknya untuk kita, masakan dia tidak memberikan yang terbaik dalam hidup. Tapi ingat, dalam kenyataan hidup Tuhan kadang-kadang Tuhan mengizinkan hal-hal sulit terjadi. Ingat 80 tahun ada ibu-ibu teriak-teriak, nangis-nangis karena anak pertamanya mati. Anak laki-lakinya mati. Tuhan tidak melewatkan itu ya Bapak Ibu. Tuhan tidak melewatkan. Dalam kondisi kita sekarang, dalam negara Indonesia yang demokrasi dan penganiayaan kita itu penganiayaan yang sangat di akar rumput banget, gitu Bapak Ibu. Tapi kalau kita masuk ke dalam negeri-negeri atau negara-negara yang benci kekristenan, 10 besar, Bapak Ibu, bahkan undang-undang dasarnya mereka akan untuk menekan kita masih sangat bersyukur sekali dalam kondisi kita. Tapi kita harus ingat, entah undang-undang kita suatu kita berubah pun, ingat perjamuan kudus itu menjadi memori atau pengingatan yang penting. Nah yang kedua Bapak Ibu yang terakhir, kita perlu menulis simbol dan tempat. Nanti di dalam kitab Ulangan, udah 2 bulan lagi kita akan melihat bagaimana
eh, Tuhan Tuhan itu mengingatkan, Tuhan di dalam ulangan itu ada 15 kali kata ingatlah, ingatlah, ingatlah. Tapi nanti itu kita akan bahas. Untuk sementara ini Bapak Ibu, yang kita pelajari agar kita bisa mengingat karya Allah, belajarlah menulis. Tulis. Bapak Ibu punya doa, punya kekhawatiran. Dijawab ya. Nggak mungkin nggak ada yang dijawab nih, nggak mungkin nggak ada yang dijawab. Bapak Ibu, catat. Sudah dijawab oleh Tuhan. Tuhan berikan pasangan aku ini. Tuhan sudah berikan aku ruko ini. Tuhan sudah berikan aku kekayaan ini. Oh, Tuhan sudah berikan aku anak ini. Oh, Tuhan, aku stres sekali. Pasanganku kayak begini. Wah, dulu dia sama sekali nggak pernah ke gereja. Bapak Ibu ingat nggak? Dulu pasangannya nggak pernah ke gereja. Dan kemudian sekarang udah mulai ke gereja. Dan kita lupa. Waktu dari ke gereja, oh nggak tobat-tobat sih ini orang. Padahal udah ke gereja. Ya, ingat nggak 10 tahun yang lalu doanya itu biar pasangannya percaya pada Tuhan. Udah percaya kepada Tuhan, kan karakter belum tentu berubah dong. Namanya juga hidup ya. Tergantung tingkat respons mereka kepada Tuhan dan latihan-latihan rohani yang dilakukan. Jadi Bapak Ibu, doa-doa yang sudah dijawab itu lupa. Jadi tulis. Bapak Ibu tulis. Tuhan, aku minta ini, tulis. Sudah dijawab tanggal sekian. Oh Tuhan, minta ingat Bapak Ibu. Gunakan simbol. Gunakan simbol-simbol atau tempat-tempat di mana kita itu ada. Bapak Ibu. Mungkin kita bisa mengingat tempat di mana kita bisa mendapatkan pasangan kita, ya jadikan itu altarnya kita. Bagi Bapak Ibu yang kita pernah persekutuan hari Rabu kemarin, kan kita bicara tentang bagaimana Yakub di tempat tidurnya, terus dia bertemu dengan Allah, dan kemudian dia bergumul dengan Allah. Ada 2 kali ya dia bergumul dengan Allah, dan kemudian dia bermimpi tentang Allah. Kemudian tempat di mana dia bergumul itu dijadikan monumen pengingat bahwa di sini dia telah bertemu dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tempat-tempat apa yang di mana Tuhan itu menjawab doa-doa kita? Simbol-simbol seperti apa yang kita bisa gunakan sebagai pengingat? Nah, nanti kita akan pelajari ini lebih banyak di kitab Ulangan. Nanti kita akan pelajari lebih banyak di kitab Ulangan. Tapi untuk sementara ini Bapak Ibu, tulislah, ingatlah, dan kaitkanlah. Nah, saudara-saudara, kita selalu perlu mengingat bahwa kita seperti orang Israel. Allah sudah bekerja pun belum tentu kita lihat. Hati-hati. Kita adalah orang yang pelupa, orang yang abai, orang yang tidak peka. Oleh karena itu, agar kita bisa tetap berjalan bersama dengan Tuhan di dalam situasi yang tidak menentu, pemerintahan yang baru, di dalam mungkin kehidupan yang berbeda. Wah, sudah mulai menikah nih, sudah punya anak nih, sudah punya toko nih, sudah ada pergumulan baru. Selalu ingat Bapak Ibu 2 hal. Ingat akan karya Allah. Caranya adalah ya ibadah. Perjamuan kudus Bapak Ibu dilakukan setiap bulan. Jika Bapak Ibu mau, Bapak Ibu bisa melakukan perjamuan kudus itu di rumah. Tapi dengan keseriusan ya Bapak Ibu ya. Ambil roti tak beragi, minum 1 cup, dan selalu sebagai tanda simbol dan pengingat. Tuhan, ini gua serius nih pagi ini. Kalau mau lakukan itu tiap hari. Dan juga yang kedua itu tulis. Tulis dan ingat. Agar kita nggak lupa. Karena kita selalu lupa Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu yang bisnis aja ya. Selalu buat invoice. Biar nggak lupa. Ada utang orang, ditulis. Biar nggak lupa. Kalau kita punya tujuan pengen beli rumah, kita tulis biar nggak lupa, tempel, biar hampir goyang, biar nggak lupa. Anehnya, waktu kita ngomong hal-hal rohani, kita nggak nulis, kita nggak nulis. Ya alhasil ya 20 tahun berkat Tuhan, 20 tahun berkat Tuhan atau 10 tahun berkat Tuhan yang buahnya itu ya lupa, Bapak. Ya alhasil ya kita seperti sekarang. Masuk lagi dalam pola ketidakpercayaan, tidak percaya lagi dan tidak percaya lagi. Mari kita bersatu.